Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul games kali ini, apakah kamu ada di hatinya? Kita pick a card ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat ya. Oke, di sini ada 3 kartu. Saya sudah kocok kartunya, tinggal kamu pilih aja ya. Saya ini dulu rapikan. Kalaupun memang kalian apa dibilangnya ada 2 orang atau 3 ya, bisa kalian pilih salah satu ya. Contohnya si A di file pertama, si B di file kedua, si C di file ketiga. Kalau ada 3 orang, kalau cuma 2 ya mungkin pilih antara 2, entah di file pertama, file kedua, atau file ketiga. Kalau cuma salah satu ya pilih salah satu juga ya, seperti gitu ya. Kalaupun terlalu cepat, kamu bisa pause dulu. Habis itu kamu ikuti intuisi kamu, memilih. Setelah ikuti intuisi kamu, baru kamu bisa lanjutkan lagi mendengarkan readingan ya. Silahkan memilih file pertama, file kedua, ataukah file ketiga. Oke ya, saya mulai dari file pertama. Saya sisihkan dulu file keduanya dan file ketiga. Cereng untuk kalian yang memilih file pertama. Wow, saya lihat di sini dia bekerja keras, dia ingin happy, dia ingin nyaman bersama kamu ya. Kalaupun mungkin kondisinya kamu dengan dia lagi ribut saat ini, tetapi dia ibaratkan ingin kamu bisa mengerti akan dia, bisa kuat juga menjalani hubungan ini. Dikarenakan saya lihat di sini ada LDR, terus saya juga lihat di sini ada mungkin kondisinya juga ya, ada perbedaan usia, budaya, bangsa, dan agama, sehingga mungkin harus perlu perjuangan ya. Yang mana saya lihat juga pasangan kamu ataupun mungkin kamunya ya, yang masih childish ya, masih ya ingin mempertahankan ego, sehingga saya lihat di sini hubungan juga on off, kadang-kadang juga ya putus nyambung ya. Masalah cemburu, masalah komitmen, masalah visi misi yang membuat hubungan kalian itu terkadang ya nggak bagus gitu ya. Ataupun sebaliknya, orang baru ini ingin datang kepada kamu, tetapi dia masih takut ya. Karena saya lihat orang yang mau datang ini dia masih ada luka batin dari masa lalu dia, tetapi dia ingin mengenal kamu lebih jauh ya. Ada harapan, tetapi dia mau lihat juga kamu mau menerima dia tidak, kamu mau berjuang untuk dia tidak, kamu satu visi misi tidak. Jangan sampai malah PHP ataupun dia hanya mengganggu kamu. Ini pemikiran orang baru ya, kalau orang baru ya. Tapi memang saya lihat di sini orang baru ini mau ke kamu, cuman kamunya yang masih agak sedikit tertutup, dan dia pun masih ada luka batin kan. Jadi dia masih terbayang-bayang orang di masa lalu, takut ya, trauma lah seperti gitu. Jadi orang baru ini belum datang kepada kamu, tetapi suatu saat nanti dia akan mengumpulkan mental dia, fisik dan mental. Setelah sudah siap baru dia ke kamu. Dan kalaupun seandainya ini pasangan kamu, saya lihat di sini memang hubungannya on off yang tadi saya ucapkan itu ya.
dia mempunyai harapan, tetapi dia melihat kok hubungan ini kok nggak bagus gitu, nggak sehat, karena satu berjuang satu enggak. Tiba-tiba nanti dia sudah putus asa, kamu yang berjuang, dia ada harapan, dia bangkit lagi, kamunya putus asa lagi. Jadi ya dia mau juga kamu bisa lebih up kepada dia, lebih up juga pada hubungan. Kalau memang kamu berjuang ya berjuang terus, jangan berjuang habis itu loyo lagi, habis itu berjuang lagi loyo lagi. Karena saya lihat di sini kadang-kadang mut-mutan juga ya, terus masih happy-happy, masih ingin nyaman dengan sahabat ya, ataupun mungkin juga lebih diam, kalau ada masalah lebih banyak diam, lebih fokus pada karir dibandingkan intens bersama pasangan untuk mencari solusi ya. Ya seperti gitu, tetapi yang pastinya hati dia ada untuk kamu ya, walaupun mungkin kondisinya jauh, ataupun mungkin kondisinya dia sibuk, atau mungkin kondisinya dia belum ke kamu, atau kondisinya dia sudah bersama kamu tetapi mungkin dia sibuk urus anak, sibuk kerja ya, tetapi ya itu dia mau kamu juga bisa lebih happy, lebih enjoy. Kalaupun memang dia ada berkumpul bersama sahabat, jangan kamu berpikir negatif ya, itu hanya melukai dia kalau kamu nggak percaya sama dia. Karena orang ini mau kenyamanan ya, kenyamanan lahir batin, hatinya pun nyaman, bisa kerja nyaman ya, jangan sampai malah ribut-ribut gitu. Dan ya berusaha untuk bisa juga kamu mengerti akan dia, kondisi dia pun kalau seandainya dia lagi jauh. Jangan sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit telepon nggak diangkat marah, nggak dikasih kabar marah. Nah ini ya, dia nggak terlalu suka orang yang overprotective, tetapi berikanlah dia ruang supaya dia bisa bekerja, mengumpulkan duit. Setelah mengumpulkan duit ya baru sama-sama berjuang. Kalau berjuang tanpa senjata ya percuma, ibaratkan bunuh diri. Makanya dia mau mengumpulkan dulu amunisinya apa? Duit dari mana? Dari dia kerja. Supaya bisa mendapatkan duit dari kerja ya pikiran harus tenang, yaitu dia butuh support dari kamu ya. Oke, jadi sesuai pertanyaan, apakah kamu ada di hatinya? Iya, walaupun mungkin dia agak cuek ya, kadang-kadang juga membuat kamu marah, tetapi dia selalu memikirkan kamu. Kalaupun orang baru, dia memikirkan kamu, dalam tanda kutip, dia memperhatikan kamu dari jauh, walaupun mungkin kamu merasa bahwa kayaknya enggak, tetapi ini ya, dia memperhatikan kamu dikarenakan ya dia masih malu juga dan takut trauma ya. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa ke kamu, dan semoga kamu pun juga bisa merespon akan perasaan dia. Seperti gitu yang memilih file pertama ya. Semoga resonate ya. Kita ke file keduanya. Oke, untuk file kedua. Treng. Wow, saya di sini orangnya pendiam ya. Orang yang terkoneksi dengan kamu nih ada sakit hati terhadap kamu ya. Saya lihat dia sedih berkepanjangan ya. Mungkin karena ada kecemburuan, ada pun mungkin masalah ekonomi, ataupun masalah sakit hati lainnya, entah perbuatan atau perkataan kamu, tindakan kamu yang membuat dia sedih ya, dan akhirnya memilih untuk lebih menyendiri, lebih fokus pada diri sendiri ya. Dia sebenarnya nyaman bersama kamu, cuman dia merasa bahwa kok saya ini tidak diperhatikan. Dia ini orangnya kan bucin ya, bucin sama kamu, tapi dia tidak memperhatikan kamu. Apa kamu tidak memperhatikan dia di awal ya, sehingga ya dia merasa sendiri dan berusaha untuk bisa menenangkan diri dia ya. Dalam artian orang ini juga datang ke kamu itu karena menginginkan sesuatu dari kamu ya. Pertama menginginkan ketenangan, menginginkan kestabilan keuangan, menginginkan orang yang romantis, menginginkan orang yang bijaksana ya. Itu dia tahu ada di kamu, tetapi malah kamu membuat dia tidak nyaman ya. Ya seakan-akan kehadiran dia itu tidak kehadiran artinya dia tuh tidak bisa dilindungi, karena mungkin kamu terlalu cuek, mungkin kamu juga terlalu ya mungkin dia merasa bahwa dia cemburu bahwa kamu nggak selalu bersama saya, kamu terlalu banyak kerja, terlalu ke diri sendiri, terus lebih ke sahabat kamu ya, lebih pergi ke orang lain dibandingkan saya ya, memprioritaskan yang lain dibandingkan saya kesepian ya. Dan saya lihat di sini ada memang walaupun mungkin kondisinya dia
uh, nyaman bersama kamu ya, tetapi saya lihat di sini hatinya tidak ya. Jadi dia banyak kesedihan dan air mata karena memang saya lihat di sini ada luka batin yang belum dia sembuhkan ya, entah dari masa kecil dia ataupun dalam hubungan masa lalu ataupun dalam hubungan kamu. Dalam artian orang ini perasa ya, sensitif. Jadi terkadang kamu bicara kasar langsung dia masukkan dalam hati, langsung ngambek, marah walaupun hanya diam ya. Nah, uh, dia serasa itu tidak diinginkan. Itu perasaan dia ya, karena orangnya kan sensitif, dia mau kamu datang terus. Mungkin kamu kalau tidak datang mengecewakan dia langsung baper ya, langsung menangis, ngambek ya. Jadi orang ini memang moodnya masih kurang stabil ya, moodnya ya, emosinya belum stabil juga ya. Kadang-kadang dia senang dalam keramaian ya, apa maksudnya, sedih dalam keramaian ya, walaupun orang bahagia ya, ataupun dia tersenyum padahal dia menangis ya. Jadi dia pintar bersandiwara ya, karena ya tidak mau mengecewakan orang lain seperti gitu. Dan sama ini dia bersama kamu kalau sudah berpasangan ini ada dua, karena takut mengecewakan dan tidak bisa berkata tidak ya, karena kasihan gitu ya, ataupun mungkin juga dia menerima kamu karena kesepian, dan ada juga yang menerima karena kamu karena finansial. Nah ini, ataupun sebaliknya kamu pun bisa ini ya, mungkin kamu yang kesepian seperti gitu karena energinya bisa terbolak terbalik. Jadi dia serasa ingin ada keamanan, ingin dicintai, ingin diakui ya, pengakuan ya. Terus juga bisa merasa uh, ada status yang baik, status yang yang pasti gitu ya. Jadi dia ke kamu ya, walaupun mungkin kondisinya ya itu dia masih ada luka batin di masa lalu, trauma, entah ini dia tidak bahagia bersama kamu juga karena mungkin karena kamu perlakuan kamu, ataupun masih trauma dengan masa lalu, belum berdamai dengan masa lalu sehingga itu terbawa. Jadi walaupun mungkin kamu sudah membuat dia bahagia, tapi dia merasa tetap sedih terus karena dia belum berdamai dengan masa lalunya ya, karena dia masih memikirkan orang-orang di masa lalu. Seperti begitu ya. Jadi kalau kamu tahu apakah kamu ada di hatinya saat ini, tidak ya, karena pikirannya terbagi, entah dari keuangan, entah dari kesepian ya, entah ya artinya dia cemburu kan, entah juga status ya. Jadi ya mungkin dia menikah dengan kamu, ataupun mungkin pacaran supaya dibilang jangan jomblo-jomblo ini gitu ya, ataupun mungkin kondisinya supaya dia lebih nyaman hidup dengan kamu karena duit ya, ataupun mungkin juga status supaya jangan dibilang janda atau duda ya, artinya gitu. Macam contoh, sudah nggak bahagia tapi dia juga nggak mau lepas ya, takut dikatain janda atau duda atau image yang kurang bagus demi anak-anak. Nah ini ada beberapa ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energi kamu, tapi yang lebih signifikan hati ya, status dan keuangan ya, yang memang saya lihat di sini dia bertahan, ataupun dia mau ke kamu, ataupun mungkin kamu yang mau ke dia karena duit, untuk kestabilan ekonomi dan kesepian juga ya, artinya ada menemani dia untuk bisa ya setidaknya teman bicara. Saya lihat di sini sebagai teman tapi mesra gitulah ya. Tapi kalau untuk secara 100% kamu di hatinya tidak, karena dia masih ada sisi keegoisan dan sisi masa lalu yang belum dia selesaikan ya. Jadi pikirannya terbagi, hatinya pun terbagi seperti gitu ya. Karena kalau sesuai judul ya, apakah kamu di hatinya, berarti 100% betul-betul ya, ini kan terbagi, berarti belum ya. Mungkin ke depan kamu harus memperbaiki diri, koreksi diri supaya hidup kamu jauh lebih baik, hidup dia pun jauh lebih baik, dan hati dia pun ada untuk kamu. Karena orang-orang ini ya labil ya, pada saat kamu membuat dia bahagia sebentar, tapi pada saat kamu tidak bahagia, kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia akan kecewa dan dia pergi ya. Ya karena itu orientasinya bukan diri kamu, orientasinya materi, atau karena kesepian, ataupun juga karena status ya, karena ada apanya kamu, makanya dia ke kamu ya, bukan karena ada apanya, maksudnya karena apa adanya ya. Kamu maksudnya karena ada sesuatu dari kamu gitu loh, karena ada apanya, jadi dia mau ke kamu, bukan apa adanya kamu gitu ya. Jadi ya seperti gitu ya, ada timbal balik yang dia inginkan dari kamu sehingga dia pergi ke kamu.
tapi sebenarnya hatinya masih terbagi. Oke, semoga resonate ya. Kita ke pile ketiga. Kita ke pile ketiga. Ke pile ketiga. Oke, ceng 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 ceng. Wow. Saya di sini ya. Dia ini orangnya juga sama ya dengan kamu ya, suka bermain api, kadang-kadang pelin-pelan, kadang-kadang membuat tidak nyaman, fokus pada materi ya, kadang-kadang membuat marah, kadang-kadang sensitif. Tadi sama-sama mau ini ya, sama-sama mau berjuang loh, cuman kok actionnya nggak ada ya. Akhirnya pasangannya berpikir bahwa apakah betul-betul dia mencintai saya atau menyayangi saya, ataukah hanya status doang ya. Nah ini pasangan kamu nih sensitif juga nih yang ketiga nih ya. Dia mau ada status yang jelas, ada perjuangan yang jelas dari kamu. Sama-sama berjuang. Ini sama-sama on off ya. Satu berjuang, satu tidak. Satu lebih memprioritaskan diri sendiri dengan kerja atau dengan sahabatnya dibandingkan pasangan ya. Dia serasa juga pun berjuang sendiri, kamu tidak. Ya itu menurut dia. Kamu terlalu ego ya. Kamu terlalu membuat dia tidak nyaman. Kamu kadang-kadang membuat dia cemburu ya, karena mungkin kamu dengan yang lain walaupun cuma sahabat, ataupun mungkin ini ada hubungan triparty ya, kamu pergi bersama yang lain, kamu memberikan kasih sayang kamu terbagi gitu, jadi dia ada kecewa, ataupun sebaliknya ya, dia yang mempunyai triparty sehingga kamu kecewa ya. Ya seperti gitu. Sebenarnya dia sayang sama kamu, cuman karena situasi dan kondisi ini tidak memungkinkan, sehingga ya dia pelariannya ke sahabat, dia pelariannya ke kerja, dia pelariannya ke ini ya, ke apa dibilangnya, ya dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, lebih banyak diam, lebih banyak bungkam ya dibandingkan bersama kamu. Sebenarnya hatinya tuh untuk kamu ya, tetapi karena sisi egois dan rasa sakit hati yang mendalam, sehingga kekecewaan itu tidak bisa terbendung ya. Dia lebih ingin nyaman, dia lebih ingin sendiri, lebih ingin fokus. Bersama kamu dia merasa tertekan ya, walaupun dia sayang ya, tidak nyaman, terkadang pikirannya terbagi dan tidak bisa konsentrasi. Nah ini ya, dia serasa kok kalian Scorpio tidak memperjuangkan dia, malah ada triparty ya, ataupun dia cemburu aja gitu, karena kamu dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin lawan jenis, yang ataupun mungkin kamu dengan mantan kamu atau apa ya, padahal sebagai silaturahmi aja, tapi dia cemburu. Nah ini ya, sehingga itu pun dia balas dengan energi yang kurang bagus, karena ya masalah kecemburuan itu, walaupun dia sayang ya, tetapi ada sisi keegoisan yang masih tinggi, sehingga membuat kamu juga hubungannya on off, ataupun mungkin sikap dia juga cuek, akhirnya kamu cuek, ataupun malah saya lihat di sini berpisah. Kalaupun ada orang lain, saya lihat di sini orang baru ya yang mau datang ke kamu. Kalau seandainya ini orang yang kamu fokuskan ini orang baru, saya lihat juga ini dia datang hanya untuk kesepian ya, mau ke kamu ya, karena ya mungkin dia jomblo, dia ataupun mungkin kondisinya dia marahan dengan pasangannya ya, karena saya bilang tadi ada triparty ya. Jadi yang memilih pil ketiga ini hanya mau senang-senang aja, jadi ya sayang-sayang, tetapi untuk mengambil keputusan juga bingung ya. Sebenarnya apa yang harus dia lakukan, karena masih labil juga ya, hampir mirip dengan pil pertama, tapi kalau yang ini lebih ke, kalau apa ya, kayak macam menyakiti diri sendiri gitu ya, mau diperjuangkan tapi tidak mau memperjuangkan ya. Eh, Ya berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih tenang. Dia sayang kamu, dia cinta kamu, cuman kurang ekspresif ya, sehingga mungkin kamu berpikir bahwa dia kayaknya nggak suka saya, dia nggak sayang saya. Dia sayang ya, tapi memang orang ini agak sedikit sedikit apa ya, ya sudah ego, sensitif pula, dan lari dari kenyataan, lari dari masalah ya, sehingga mau tidak mau hubungan on off juga ya, dan lebih apa ya, kalau dibilang lebih egois saja, mau mau apa ya, kalau dibilang diri dia, entah dengan sahabat dia, entah dengan apa dibilangnya, yes, ibaratkan gini, dia tuh kayak macam suka-suka aja mau ke kamu, oke, tidak, karena mut-mutan gitu. Jadi serasa Scorpio nih merasa bahwa ini orang ini kok begitu ya, saya juga malas deh sama dia,
modelnya kayak gitu, tiba-tiba pergi, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang juga, nongol-nongol aja, hey apa kabar, kayak seakan-akan nggak ada masalah, padahal saya nih masalah gitu ya. Jadi orang ini lebih childish ya, lebih egois ya. Jadi kalau dibilang apakah kamu ada di hatinya, tidak, karena dia suka-suka datang, suka-suka pergi ya, suka-suka menghilang tanpa bicara, tiba-tiba dia datang, suka-suka aja, kalau lagi butuh datang, kalau tidak, tidak ya. Dan kalau mau dibilang dia datang itu juga karena butuh butuh aja, bukan karena diri kamu ya, mungkin karena kesepian, butuh seks atau butuh duit, dia datang ke kamu. Tapi pada selebihnya, pada saat dia happy, dia akan pergi meninggalkan kamu ya, ataupun lebih ke diri sendiri, mencintai diri sendiri, atau malah saya lihat di sini mencintai sahabat-sahabatnya atau tripartinya dibandingkan kamu. Jadi saya lihat di sini orang ini memang uh, tidak 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 100% ada kamu di hatinya, karena dia hanya datang dan pergi ya, sesuka hati, tanpa melihat dari sisi dan kondisi perasaan kamu. Jadi ya seperti gitu ya, apakah kamu ada di hatinya untuk PL ketiga? Tidak ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk PL pertama, PL kedua, dan PL ketiga ya. Semoga resonate. Ya seperti gitu, dan saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.